Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di session video saya kali ini. Seperti biasa, saya akan mewawancarai teman-teman yang mempunyai kisah-kisah tentang keajaiban selawat yang dirasakan. Tapi sebelumnya saya ingin berpromosi dulu. Ya, teman-teman yang belum mempunyai buku ini, buku Salawatin Aja, ada jilid 1 dan ada yang jilid 2. Silakan Anda order ke WA dengan nomor 0812 771 62904. Silahkan diorder bukunya ke WA dengan nomor 0812 771 62904. Dan kalau sudah punya yang jilid 1 ini, teman-teman juga bisa order langsung jilid yang kedua ini ya. Oke, dan setiap pembelian buku Salawatin Aja jilid yang kedua, saya akan kasih gratis ini, satu tasbih digital. Ya. Oke, dan satu lagi, alhamdulillah ya teman-teman, saya mempunyai air selawat. Silakan teman-teman order air selawat ini untuk pengobatan segala jenis penyakit, baik itu penyakit medis dan penyakit non medis. Nah, air ini dibacakan salawat sudah ribuan kali, salawat Jibril 4000 sampai 6000 kali, salawat Nariyah, salawat Ibrahimiyah, dan doa-doa lain serta ayat-ayat Al-Quran sudah saya bacakan. Dan alhamdulillah sudah banyak sekali orang-orang yang merasakan khasiat dan kesembuhan dengan meminum air selawat ini. Ya. Jadi teman-teman yang mungkin punya saudara, punya family atau punya atau dirinya sendiri yang sakit ya, mungkin sakitnya sudah capek berobat kemana-mana, ke dokter kemana-mana tidak ada perubahan, boleh untuk mencoba ikhtiar untuk mengobati penyakitnya dengan minum air selawat ini. Ada pasien, ada waktu itu membeli air selawat ini 10 liter sakit stroke. Alhamdulillah sudah bertahun-tahun nggak bisa jalan. Dan setelah minum air selawat dari saya 10 liter, alhamdulillah sudah sembuh dan bisa berjalan. Ada lagi yang sakit tiroid, yang bengkak gondok itu, saat minum ini 5 liter atau 10 liter waktu itu ya, sembuh total. Padahal dokter sudah memvonis harus dioperasi. Dan itu tiroidnya, gondoknya itu keluar dari cairan urin ataupun kencing, begitu, dan kempes sendiri. Nah, itulah keajaiban dari Allah. Jadi logikanya, dan ini sudah ditemukan oleh ilmuwan ya, sudah diteliti bahwa air yang dibacakan selawat itu partikel-partikel molekul-molekulnya itu lebih puluhan kali atau ratusan kali lebih indah dibanding dengan air yang dibacakan dengan doa-doa biasa saja. Jadi karena partikel-partikel dan molekul-molekul air yang sangat luar biasa itulah, makanya bisa untuk ketika air itu masuk ke dalam tubuh bisa untuk menyembuhkan berbagai macam jenis penyakit atas kuasa Allah, atas kuasa dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tunggu ordernya, dan ini juga ada dijual di Tokopedia ya. Jadi teman-teman bisa order di Tokopedia saya, nama tokonya Mukhlis Duri. Silahkan di order lewat Tokopedia. Oke, saya tunggu ordernya, saya tunggu order bukunya, air salawatnya ke WA dengan nomor 0812 771 62904. Oke, silahkan teman-teman untuk menyimak wawancara saya berikut ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Mumung. Waalaikumsalam, Ustadz. Ya, Mas Mumung apa kabar? Alhamdulillah baik, Ustadz. Oke. Ustadz apa kabar, Ustadz? Alhamdulillah sehat juga. Ini buru-buru mau bekerja atau mau gimana? Berangkat ke kantor jam berapa? Santai, Ustadz. Sampai selesai ini aja. Oke. Nah, ya, Ustadz. Mas Mumu udah lama cerita, katanya ada testimoni sejak beberapa bulan yang lalu. Cuma kan saya belum sempat tanya mendetail. Nah, ini kesempatan saya untuk wawancara. Coba diceritain awal mula Mas Mumu tahu dengan ilmu salawat sampai kemudian mengalami keajaiban. Ya, Ustadz. Bismillah, Ustadz ya. Ini bukan karena saya merasa atau merasa sudah baik dengan amalan saya, bukan. Ini juga untuk agar rekan-rekan, terutama followersnya atau pengikutnya Ustadz Mukhlis agar lebih semangat lagi untuk bersolawat. Amin. Jadi saya mulai kenal solawat itu di awal tahun 2022, Ustadz. Pada saat itu, Ustadz, saya itu bekerja di sebuah perusahaan. Sebenarnya itu perusahaan istilahnya seperti saya dan rekan saya ini mendirikan bersama. Jadi ada istilahnya itu
kalau bahasa Jawa ya Ustaz ya, babat alas tuh Ustaz, apa kayak baru memulai gitu loh Ustaz. Jadi dukanya itu banyak Ustaz ya, awal-awal itu dukanya banyak karena namanya perusahaan baru, jadi kan ya sepi, atau karena startup kan masih butuh yang namanya klien-klien atau bagaimana kan belum berdatangan Ustaz karena baru bermulai. Nah di awal 2022 itu saya merasa sangat sempit Ustaz. Namanya usaha baru berdiri, namanya klien ya sebulan tuh kadang cuma dapat satu proyek, 2 proyek. Itu kalau dibagi hasilkan mungkin cuma berapa Ustaz? Saya mungkin cuma berapa ya? Saya sebutkan nominal aja ya Ustaz ya. Boleh. Iya. Di Januari itu saya dapat ini Ustaz 3 juta. Februari saya dapat, Februari itu saya cuma dapat pendapatan 1,8 juta aja Ustaz. Itu saking sempitnya di bulan-bulan itu. Maksudnya sebentar, pendapatan 3 juta atau 1,8 juta itu maksudnya itu pendapatan bersih yang untuk digunakan untuk keperluan sehari-hari begitu, untuk keluarga? Betul Ustaz. Sementara saya memiliki putra, saya kan ada 2. Istri saya juga baru mengandung. Nah itu apa ya Ustaz ya, saya merasa sangat kepepet lah, istilahnya nggak tenang ya Ustaz ya. Namanya saya kan istilahnya bukan orang yang masih ada pikiran duniawi lah istilahnya. Kalau nggak pegang uang banyak atau bagaimana itu kan masih inilah Ustaz, kurang tenang seperti itulah Ustaz. Ya. Nah setelah itu saya merasa sempit itu Ustaz, sempit sekali rasanya. Gimana ini, istri juga mungkin di bulan 10 mau lahiran, terus anak-anak saya juga mulai ini ada yang PAUD, ada yang perlu dititipkan karena istri juga bekerja cuma juga masih awal-awal, jadi gajinya juga belum seberapa. Nah waktu itu saya cari-cari Ustaz, cari-cari di YouTube, kira-kira amalan apa sih yang sekiranya Allah itu meridhoi dan hasilnya itu benar-benar luar biasa, istilahnya seperti itu. Nah saya kan sejauh ini mengamalkan ini Ustaz, saya sejauh ini tuh mengamalkan hanya Al-Waqiah. Itu saya yakin sekali namanya Al-Waqiah itu kan, tapi sebagai tameng saja Ustaz, biar nggak kalau Al-Waqiah kan janjinya di dalilnya itu kan istilahnya nggak sampai jatuh fakir gitu loh Ustaz ya. Istilahnya masalah sandang pangan tuh masih ada, meskipun kita mungkin pas-pasan merasa kurang atau cukup, ya itu Ustaz. Intinya pas lah, nggak sampai urusan makan sandang itu sampai pinjam orang, itu nggak sampai seperti itu. Alhamdulillah seperti itu Ustaz selama ini. Cuma namanya saya juga manusia Ustaz ya, kalau ada tabungannya sedikit atau bagaimana kan nggak tenang Ustaz. Iya. Jadi saya cek YouTube itu ada amalan selawat ya. Jadi alhamdulillah yang banyak keluar itu yang istilahnya trending ya Ustaz ya, itu punyanya Ustadz Muklis. Tapi yang di Ustadz Muklis itu kan ini Ustadz, ada yang banyak testimoni selawat sampai ribuan kali, 10.000 kali, ada yang 20.000 ya Ustadz ya. Pokoknya banyak lah. Nah di situ saya merasa belum mampu Ustadz. Saya masih 1.000 saya dulu itu. Maret itu saya kemungkinan Maret ya, Maret 2022 itu saya mulai sholawat 1.000 kali per hari. Itu saja saya sambil berkendara segala macam. Itu lafaznya apa Mas? Mas Mumung lafaz sholawatnya apa waktu itu, waktu awal mula? Sholawat Jibril Ustaz, sama yang seperti Ustaz ajarkan. Terus? Iya itu aja. 1.000 ya, ada kenaikan Ustaz, ada kenaikan secara nasib kan lumayan lah Ustaz. Yang tadinya proyek cuma 1-2, ya pendapatan yang seperti saya ceritakan tadi cuma 3 sampai 1,8 itu kan pernah. Ternyata setelah saya mengamalkan itu, alhamdulillah proyeknya mulai lancar. Ya berkali-kali lah dapat UMR lah Ustaz, UMR Surabaya. UMR Surabaya. Dan alhamdulillah mulai Agustus September 2022 itu bisa 2 digit Ustaz, alhamdulillah 2 digit.
Dari situ Ustaz, dari 1000 kali sama mengamalkan Al-Waqiah. Cuma saat itu kan namanya saya juga pengeluaran juga banyak Ustaz, pengeluaran ada. Saya juga pernah cerita ke Ustaz, saya punya hutang sekian, hutang rumah. Cuma nggak ini sih hutangnya itu memang banyak, cuma santai bayarnya Ustaz karena ke keluarga sendiri, memang menolong keluarga itu. Cuma namanya utang kan ya masih ada pikiran kalau saya cuma segini-gini aja, jadi gini-gini aja istilahnya, ya masih ada rasa inilah namanya manusia ya, kalau ada tanggungan banyak otomatis kan mau lebih, seperti itu Ustaz. Nah, saya memberanikan berdoa, ya Allah, gimana saya ingin kelebihan lagi rezeki, seperti itu kurang lebih Ustaz, doa saya itu. Nah, ternyata dari doa itu tidak serta-merta langsung dikasih ya Ustaz ya, langsung malah diuji dulu gitu Ustaz. Nah, diuji dulu itu di bulan Desember. Nah, dulu saya pernah cerita sih dulu itu. Desember itu rekan saya ini yang saya mendirikan usahanya bareng-bareng, yang istilahnya sudah saya anggap seperti keluarga, ternyata mau mengusir saya secara harus dari perusahaan itu. Nah, bilangnya gini, Mas Mamu, ini saya mau menata lagi di tahun depan, di awal bulan ini, awal tahun depan nanti. Jadi Mas Mamu sistemnya bukan bagi hasil lagi dari proyek-proyek, tetapi saya jadikan karyawan dengan gaji sekian lah, di atas UMR sedikit Ustaz. Sementara saat itu saya kan tadi kan bulan 10 kan saya punya ini si bungsu lahir Ustaz. Jadi jumlah anak saya 3 Ustaz. 3 anak dan kondisi ya masih dibilang pas-pasan. Terus saya merasa banyak andil di perusahaan itu, tiba-tiba saya mau dikeluarkan. Itu saya sudah ya pusing ya Ustaz ya. Saya juga itu dulu itu juga terlalu menggampangkan. Dalam artian dalam usaha itu kan PT, tapi nama saya tidak tercantum di akte. Saking polosnya saya Ustaz, di akte pendirian PT itu nama saya nggak ada. Jadi mau saya melawan seperti apapun ya tetap kalah Ustaz, secara hukum tetap kalah. Jadi ya, saya tetap saya minta waktu dulu Ibu, saya minta waktu dulu untuk memikirkan apakah saya lanjut apa tidak, seperti itu. Nah, sampai akhir tahun saya berpikir ya kalau saya teruskan kayaknya nggak bisa, karena namanya rekan ya Ustaz, kalau punya rekan dari awal sudah dibantu, bahkan kita porsi pembantunya itu lebih banyak, porsi kerjanya lebih banyak, ternyata kalau dia seperti itu ketika tidak cocok, saya tidak tahu alasannya tidak cocoknya kenapa tiba-tiba mau mengusir, berarti kan itu sudah ada etikat tidak baik. Berarti kalau saya lanjutkan, saya kerja tapi tidak nyaman. Saya seperti itu. Ya alhamdulillah di awal sekali Ustaz, tanggal-tanggal berapa gitu lah Ustaz, awal tahun itu saya langsung aja ngomong saya nggak bisa lanjut Ibu, saya nggak bisa lanjut. Tapi janjinya Ibu bagi hasil yang untuk akhir tahun ini harus dicairkan. Nilainya itu sekitar 30 juta Ustaz, 30 juta. Terus dicairkan ya? Si Ibu enggak Ustaz, ternyata loh 30 juta apa Mas? Saya nggak menjanjikan itu kok. Istilahnya seperti Ustaz, sampai saya hampir bertengkar Ustaz. Ya gimana kan kita berani keluar kan juga dulu dijanjikan segitu, nilai segitu kan, itu untuk modal atau sementara untuk tabungan ketika mau mencari kerja lain kan itu lebih mudah kan Ustaz, ada ada pegangan lah seperti itu. Ternyata nggak dikasih Ustaz. Nah, ketika keluar itu saya cuma dikasih uang hasil proyek yang saya kerja di bulan lalu yang emang masih terpending lah istilahnya, dan telah cair itu cuma dikasih 5 juta Ustaz. 5 juta buat pegangan saya, dan saya keluar dari perusahaan itu cuma pegang uang itu Ustaz, 5 juta, anak saya 3, terus istri juga kerjanya masih di awal-awal seperti itu Ustaz, jadi belum bisa
diandalkan secara ekonomi ya Ustadz ya. Jadi saya juga nggak berniat untuk merepotkan istri juga sih, seperti itu. Ya pokoknya terus pusing Ustadz, luar biasa pusingnya Ustadz, punya anak bayi butuh pampers susu. Lalu anak saya kecil-kecil juga saya taruh di PAUD yang kayak sekolah Islam ya Ustadz ya, karena lumayan kan Ustadz tahu sendirilah biayanya. Saya beranikan diri di situ untuk membuat perusahaan, cuma memang modalnya nggak ada, jadi saya join dengan teman yang memang punya modal. Tapi saya sama sekali nggak ada pandangan klien saya siapa ke depannya. Saya juga nggak jago marketing sama sekali, Ustadz. Saya nggak jago marketing, beneran Ustadz. Saya ini rada-rada ini ya, mungkin saya secara public speaking mungkin bisa ya Ustadz, cuma kalau jiwa saya sebenarnya introvert Ustadz. Jarang mau ini Ustadz, ketemu orang itu jarang, nggak begitu. Gimana ya Ustadz? Oke, terus? Seperti itulah Ustadz. Jadi kuliah juga dulu saya kayak kupu-kupu Ustadz, kuliah pulang, selesai ya pulang gitu, nggak pernah main sama temen, jarang kayak gitu Ustadz. Oh gitu. Jadi saya lemah sekali di bidang marketing. Ya, oke. Iya. Bisa saya cuma kerja gitu aja, ngatur-ngatur. Terus saya ya itu Ustadz ya apa namanya ya saya beranikan untuk membuka usaha, tapi sama sekali sampai akhir Januari 2023 ya itu nggak ada kabar baik sama sekali, masalah dapat proyek ini itu nggak ada sama sekali. Akhirnya saya ini Ustadz tonton channel Ustadz lagi, saya lihat-lihat lagi testimoni dari jamaah-jamaahnya Ustadz Muklis. Lalu pada waktu itu kalau nggak salah dibuka kelas online 6 ya Ustadz ya. Nah di situ saya bergabung ya. Sekitar bulan berapa ketika itu? Bergabung di bulan berapa ya, ya? Itu sekitar bulan berapa waktu itu ya? Udah lupa saya. Kalau nggak salah akhir Januari Ustadz. Akhir Januari, oke. Akhir Januari di kelas online 6. Kalau sekarang ini sudah ganti Ustadz ya, jadi satu sholawat berjamaah gitu Ustadz ya. Kalau dulu kan masih ada sendiri-sendiri. Nah ternyata ketika masuk di kelas online sholawat itu ternyata saya merasa nggak sendirian gitu. Udah ada yang lebih parah. Yang punya masalah. Bahkan ada yang ujiannya bukan materi, ada yang diganggu apa ilmu hitam yang lain atau bagaimana, ada gangguan seperti itu. Saya rasa itu lebih parah ya Pak ya, saya. Karena kalau sudah diganggu seperti itu kan kita nggak bisa berpikir jernih lagi kayaknya. Iya. Nah dari situ teman-teman juga peserta kelas yang lain ada yang sudah mendawamkan berapa ribu sholawat, puluhan ribu sholawat. Nah di situ saya berpikir sepertinya ini jumlah sholawat saya yang harus ditambah, karena permintaan saya mungkin apa ya nggak ada yang, bagi Allah semuanya itu kecil, cuma saya yang belum pantas. Sayanya yang belum pantas, saya merasa belum pantas, makanya dari situ ya mungkin saya belum ini ada sesuatu yang membuat saya belum pantas. Akhirnya dari salawat itu tadi yang saya cuma baca 1000, saya mulai langsung Ustadz, saya awalnya ragu-ragu Ustadz, mau ke 5.000 dulu kok tanggung ya, tanggunglah bismillah 10.000 aja dulu, 10.000. Saya mulai mendawamkan 10.000 sholawat Ustadz. Cara membagi waktunya bagaimana waktu itu, membagi waktunya? Sama Ustadz, pokoknya saya ngikut Ustadz Muklis saja, saya sholawat Jibril aja Ustadz, itu. Bukan maksudnya? Sholawat Jibril 10.000. Mas ngomong itu dulu sholawat itu, misalnya pagi berapa, siang berapa gitu, bagaimana membagi waktu sholawatnya? Oh enggak Ustadz, pokoknya satu hari sampai 10.000 gitu Ustadz. Oh gitu. Masalah pembagiannya saya nggak begitu ini Ustadz. Oh gitu, yes. Terus? Pokoknya saya dampkan 10.000 kali, sama Al-Waqiah juga nggak berhenti ya setiap malam Ustadz. Alhamdulillah di pertengahan Februari tiba-tiba ada orang dinas ASN Ustadz, orang Disnaker itu mengajak saya kerjasama, ada proyek pelatihan untuk kontraktornya Freeport, kontraktornya Freeport yang ada di Gresik itu Ustadz. Alhamdulillah Ustadz, itu ada sekitar 60-an peserta. Jadi pekerjaan itu saya kerjakan dengan rekan saya. Perusahaan saya kebetulan izinnya belum jadi, jadi saya belum bisa mengarahkan ke perusahaan saya yang ini. Jadi saya
bekerja sama dengan rekan saya yang lain, Ustaz. Saya kerjakan proyek itu, intinya seperti itu, Ustaz. Saya kerjakan, dan alhamdulillah dari situ dapat tabungan, Ustaz, lumayan. Lumayan buat hidup 2 bulan cukup lah, 2-3 bulan cukup. Dan dari situ juga saya dapat channel-channel, Ustaz. Channel-channel dari kontraktor-kontraktornya Freeport. Jadi orang-orang kontraktor itu kalau butuh apa-apa, proyek-proyek apa, itu mesti konsultasinya ke saya dulu. Ya saya nggak tahu ya, maksudnya saya ini siapa gitu loh, saya ya bukan orang teknik, bukan orang apa, kok dipercaya sama kontraktor kayak gini gitu kan. Bukan kontraktor biasa, Ustaz. Ada Adikarya itu, Ustaz, Wika gitu loh, Ustaz. Oke. Saya nggak menyangka seperti itu, Ustaz. Dari mana channel saya dulu aja mau pemasaran masuk perusahaan aja sering ditolak. Nah ini malah orang-orang dari BUMN kalau konsultasinya ketanya ke saya, Pak. Gitu kan, Ustaz. Nah dari situ banyak, Ustaz. Habis kelar satu proyek, datang lagi proyek yang lain. Jadi tiap bulan selalu ada proyek. Akhirnya Mas Mumu sudah bisa mendirikan perusahaan sendiri jadinya? Sudah, Ustaz. Di bulan Juli itu sudah jadi. Ininya apanya, izin operasionalnya sudah jadi. Dan karena saya sudah dari awal tahun itu sudah dapat proyek-proyek itu, jadi ketika perusahaan saya start itu sudah langsung ramai, Ustaz, alhamdulillah. Jadi nggak perlu istilahnya kayak memulai dari awal, bener-bener harus memulai dari awal, nggak, Ustaz, langsung ada, Ustaz. Jadi buka kelas pelatihan. Terus, untuk ini itu langsung ada ya. Jadi Mas Mumung punya karyawan dong sekarang banyak? Saya cuma satu, Ustaz, saya kerjakan sendiri. Nggak butuh ini, bahwa nggak butuh banyak karyawan, Ustaz. Saya pikir ada yang khusus manajemen untuk penggajian, ada macam gitu ya, ada tugas-tugas khusus gitu, nggak ya? Halo? Iya, halo, Ustaz. Maaf, putus ya, Ustaz ya. Tadi putus karena ada miss call, tempat saya ada miss call tiba-tiba lewat seluler, jadi dia putus gitu. Oh iya, Ustaz. Baik. Saya lanjutkan ya, Ustaz ya? Ya, boleh. Kalau karyawan saya cuma satu, Ustaz. Saya mending satu, tapi saya istilahnya dia cukup daripada saya banyak-banyak tapi saya gaji kecil ya. Nggak enak, Ustaz. Kalau untuk kantornya sendiri di dekat rumah atau ada kantor jauh dari rumah atau gimana? Jauh dari rumah, Ustaz. Jauh dari rumah. Aslinya usaha saya kecil, Ustaz. Kecil, cuma ya nggak tahu proyeknya ya lumayan, Ustaz, untuk ini. Sampai saya terakhir, ini langsung aja saja. Ya, sampai pencapaian terakhir mungkin ya. Ya baik. Ya intinya seperti itu, Ustaz. Istilahnya dari situ, dari mulai saya istilahnya dizolimi oleh rekan, terus saya merasa sangat sempit sekali. Kondisinya skill saya nggak ada, terus marketing juga nggak bisa. Tahu-tahu dengan selawat 10.000 Allah mudahkan, sampai saya membuat perusahaan itu alhamdulillah ramai. Dan udah bisa beli mobil. Gimana ceritanya beli mobil itu? Iya, Ustaz. Itu saya tuh doa terus, Ustaz. Doa di awal tahun itu saya juga lupa tadi ceritanya. Saya doa itu, ya Allah, minimal saya dikasih ini, ya Allah, minimal penghasilan 20 juta per bulan. Seperti itulah, saya beranikan aja, Ustaz. Saya beranikan karena ya gimana ya, kalau makom saya ya, istilahnya makom derajatnya orang kan beda-beda, Ustaz. Ada yang sudah tawakal dengan Allah, seperti ulama-ulama kita itu kan mungkin ya apa kata Allah saja. Tapi kalau bagi saya kan ya manusia biasa, kalau masih butuh lah ya. Namanya harta itu juga masih butuh. Dan alhamdulillah sekarang udah terkabul atau lebih daripada 20 juta dikabulkan Allah? Ya kadang sebulan itu bisa 10 sampai bisa lebih dari 20, Ustaz. Nah itu kemarin saya posting di grup ini, Ustaz. Ya alhamdulillah sudah kebeli motor impian saya. Motor gede. Itu sama mobil itu sebenarnya ya mobil bekas, Ustaz. Cuma kita beli yang sekiranya awet lah, Ustaz. Itu belinya cash sekiranya atau awet, sih? Kelihatan. Belinya cash langsung? Alhamdulillah cash semua, Ustaz. Saya beli berapa? Saya kurang. Harganya berapa waktu itu? Kalau motor itu ya nggak apa, Ustaz, ya kan sudah saya samarkan. Nggak apa-apa. 30-an, Ustaz, motor itu. Mobil? Karena motor saya itu sejak 2014 yang lama, Ustaz, sudah nggak enak sekali, Ustaz, dikendarai. Nggak pantas, Ustaz, untuk seorang istilahnya apa ya, pemilik usaha naik motor
agak butut itu kan kurang pantas dilihat klien, kan kurang pantas. Iya. Jadi saya beli agak bagusan dikit biar kelihatan pantas lah Ustaz, namanya mau menggait klien kan Ustaz ya. Iya. Terus Jadi, mobilnya harga gimana? 30. Kalau yang mobil itu 190-an Ustaz, hampir 200 lah. Itu Saya beli belinya di dealer cash. atau beli sama teman atau gimana? Ke orang Ustaz, kayak marketing, kayak ini apa namanya, kayak makelaran gitu loh Ustaz. Bukan dealer tapi. Oh iya. Itu mobil merek apa ya kemarin tuh ya? Wuling Ustaz, Wuling Almas. Oke. Masya Allah. Iya Ustaz. Dan apa ya, dari awal susah dulu sampai sekarang bisa kebeli semua, kayaknya nggak kebayang gitu ya. Aduh Ustadz, jangankan kebayang itu, saya mikirkan anak ke sekolah Islam aja. Saya kan tahu ya Ustadz, di Surabaya sini kan biaya sekolah Islam itu kan bisa seharga motor Ustadz. Saya itu aja kepikiran, apa saya dari bulan ini nyicil 1 juta, apakah kira-kira bisa masuk ya anak saya ini. Sampai segitunya Ustadz, sampai nggak kepikiran dapat apa, beli motor, beli mobil, itu saya nggak kepikiran Ustadz. Nggak pikiran sama sekali Ustadz. Berat sekali, rasa jauh Ustadz. Apalagi mikir beli gas Ustadz. Aduh, jauh Ustadz. Mungkin cerita saya tadi mungkin kurang apa ya, aslinya lebih dramatis Ustadz. Cuma saya nggak pandai cerita mungkin ya. Itu parah gue. Dramatisnya gimana? Namanya orang sampai gimana dramatisnya? Ya namanya orang didepak dari perusahaan yang dia dirikan tuh gimana kan, mungkin sakit nangis, hatinya itu luar biasa Ustadz. sampai sedihnya banget, nangis di rumah sedih. gitu. Ya nggak nangis tetapi sedih mendalam Ustadz. Kelihatan istri saya juga kayak lihat saya itu kasihan gitu. Iya. Jadi hikmahnya sebetulnya kan di balik pemberintahan itu kan ada hikmah, yang ada rahasia Allah yang ingin Allah tunjukkan, kan begitu sebetulnya ya. Coba kalau masih di sana terus, mungkin nggak seperti ini kali, nggak mengalami hal kayak gini kali. Kayaknya juga nggak mungkin Ustadz. Karena saya di sana kan bagi hasil sistemnya Ustadz, bukan gaji Ustadz, tapi bagi hasil. Jadi si pemilik ini, rekan saya ini 70%, sayanya 30%. Cuma saya juga mencium bau-bau agak kecurangan ya Ustadz. Namanya laporan keuangan juga nggak ditunjukkan ke saya. Jadi ya saya nerima sekian. Selama jumlahnya cukup di atas yang dari saya butuhkan, ya saya anggap ya oke lah gitu. Pokoknya polos Ustadz saya itu. Nah sekarang Mas sudah punya perusahaan sendiri. Dia yang orang yang dulu tadi memecat Mas tadi, dia tahu nggak? Tahu Ustadz. Dan apa ya, sepi Ustadz punya dia malah sekarang. Iya, jadi dia ngiri gitu ya, kayaknya kenapa sih saya nggak tahu iri apa enggak, karena sudah kayak kayak putus kontak kan Ustadz. Saya nggak tahu dianya ngiri apa enggak, tapi klien-kliennya juga banyak yang lari ke saya gitu. Gitu. Saya juga nggak tahu kenapa. Mas Mumung tahu kalau dia tahu kalau Mas punya perusahaan sendiri itu dari mana kalau gitu? Karena saya kan memberikan usaha dengan ini jenis usaha yang sama, di bidang yang sama juga. Di situ juga ada asosiasinya, jadi kita satu asosiasi sebenarnya. Jadi pernah ketemu juga secara misalnya ada acara-acara tertentu gitu, tapi selama ini online tapi ya ketemu, masih tatap muka juga, cuma ya nggak saling sapa sudah. Oh gitu. Iya. Mungkin dia udah menyesal kali ya. Iya. Sepi dia Ustadz sekarang. Beneran Ustadz, sepi. Ya, itulah namanya. Izin saya cuma 1 bidang, dia 5 bidang, tapi bukan saya ya Ustadz ya, cuma dari saya insya Allah lebih banyak Ustadz. Mas cuma kerjaan 1 bidang, dia kerjaan 5 bidang, tapi yang Mas yang 1 bidangnya jauh lebih banyak hasilnya gitu ya? Iya Ustadz. Oh gitu. Seperti itu Ustadz. Masya Allah. Oke. Dan ini Ustadz juga saya ada keajaiban lagi nih Ustadz. Apa tuh? Alhamdulillah teman saya ini ngajak saya bisnis di bidang travel umroh Ustadz. Insya Allah mau buka di akhir tahun ini. Saya juga agak nyangka. Saya tuh ini Ustadz, kalau mungkin Ustadz Muklis kan sering umroh gitu Ustadz. Kalau saya kepikiran umroh itu kayak masih jauh. Alhamdulillah mungkin itulah jalannya Mas mau umroh ya. Iya, jalannya agar saya ya emang harus umroh, harus melaksanakan itu, yaitu lewat jalan ini saya diajak rekan saya untuk membuat perusahaan travel umroh ini Ustaz.
Itu maksudnya ada modal, pakai modal juga ya untuk mendirikan itu ya? Ya pakai modal Ustaz. Maksudnya modal bersama. Tapi kalau dengan ya kalau tapi kalau sekiranya mungkin punya sendiri kan mungkin ini kan Ustaz, secara biaya atau bagaimana kan mungkin lebih gampang lah. Seperti itu. Secara niat juga lebih enak. Wah, aku kan punya, masa aku nggak berangkat gitu kan? Mungkin mikirnya juga gitu, Ustaz. Iya. Masya Allah. Iya. Oke, Mas Mumung, semoga menjadi inspirasi untuk banyak teman-teman yang makin semangat untuk bersalawat. Tapi Mas Mumung cuma 10.000 aja ya, nggak pengen nambah lagi. Ya itu Ustaz, saya 10.000 aja kadang ini Ustaz, sampai dari awal bangun tidur sampai tidur malam kembali. kadang Ustaz. Iya. Soalnya sambil ini Ustaz, sambil aktivitas ya. Sambil kan kerja saya banyak di depan laptop, jadi ngetik. Kalau saya sholawat juga nggak sambil pakai tasbih. Ini Ustaz, tasbih digital itu kan kayak kurang seru Ustaz, jadi nggak kehitung. Jadi saya kalau sambil ngetik sambil itu kan juga sulit Ustaz. Jadi saya kayaknya cuma berhenti di 10.000 Ustaz. Oh iya. Dan ya yang penting saya istiqomah dulu Ustaz. Perkara nanti mungkin jadi 25.000 ya doakan aja Ustaz. Saya minta doanya Ustaz aja. Amin. Oke, Mas Mumung, terima kasih banyak ya. Semoga bisa menjadi barokah dan semoga juga banyak menjadi inspirasi. Mas Mumung boleh berangkat ke kantor nggak apa-apa, sudah bisa. Ya Ustaz, saya boleh pesan ke teman-teman Ustaz, ke rekan-rekan semua yang mungkin mendengar ini. Boleh. Ya buat rekan-rekan sekalian yang sekarang mungkin sedang sulit, yang pasti semua orang dapat kesulitan. Kita mengamalkan sholawat juga pasti ada yang namanya ujian, namanya manusia hidup kan pasti ada ujian. Jadi nggak serta-merta kita mendawamkan banyak sholawat segala macam kita bebas dari yang namanya ujian. Ya ujian itu pasti ada, tapi karena kita pegang yang namanya amalan sholawat ini, apalagi kita bisa berpuluhan ribu kali, insya Allah akan dibantu oleh Allah. Semua itu perkara waktu saja ya. Mungkin kondisi saya bisa kelihatan lebih cepat, mungkin karena ada unsur dizolimi juga ya. Tapi untuk rekan-rekan mungkin ya kita nggak tahu kondisinya seperti apa, setiap orang beda. Yang penting tetap namanya sholawat itu dikerjakan aja, karena nggak ada amalan yang lebih mudah selain sholawat. Karena sholawat bagaimanapun kita mungkin sambil ngelamun, sambil insya Allah diterima oleh Allah. Itu sudah janjinya saja seperti itu ya. Ya pesan saya buat rekan-rekan seperti itu, jangan terlalu terburu-buru, ya udah diamalkan itu aja, insya Allah bantuan itu akan datang. Itu aja Ustaz dari saya Ustaz. Oke, terima kasih Mas Mumung, sampai jumpa lagi di lain kesempatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ustaz, terima kasih Ustaz, semoga sehat selalu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, itulah tadi salah satu peserta grup saya, Mas Mumung. Ini Mas Mumung itu nama samaran ya, bukan nama sebenarnya, karena beliau tidak mau identitasnya diketahui oleh siapapun. Adalah peserta kelas online saya dulu ketika saya membuka kelas online. Dan alhamdulillah ini adalah satu bukti bahwa banyak peserta-peserta kelas online saya dan peserta grup di grup Sholawat Berjamaah itu yang memang hidupnya berubah drastis dari yang bukan siapa-siapa, bahkan susah banget. Alhamdulillah setelah mengikuti selawat dan istiqomah bersalawat itu, alhamdulillah hidupnya Allah berikan keberkahan, banyak kemudahan-kemudahan. Jadi buat teman-teman mungkin yang ingin bergabung di grup Sholawat Berjamaah bersama saya, bisa nanti mendaftarkan diri Anda ke WA dengan nomor 0812 771 62904. Tapi ada biaya pendaftarannya ya, tidak free. Tapi biaya pendaftaran hanya sekali saja, untuk bulan-bulan berikutnya tidak ada pembayaran lagi. Kemudian teman-teman juga yang ingin bertestimoni, berkisah tentang kisah-kisah kejiwaan selawat di channel YouTube saya, boleh saya tunggu kisahnya. Kirimkan saja kisah kejiwaan selawat Anda di WA dengan nomor 0812 771 62924, di WA dan nomor 0812 771 62924. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.